Boleh jadi ini peristiwa paling tragis yang terjadi dalam sejarah badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia. BUMN Karya atau BUMN Infrastruktur, perusahaan plat merah yang bergerak di sektor infrastruktur, saat ini banyak yang rapornya merah alias rugi. Tidak tanggung-tanggung, nilai kerugiannya lebih dari 1 triliun. Dan parahnya lagi, mereka juga terlilit utang. Dari 4 BUMN Karya saja, total sebenarnya ada 9 ya BUMN Karya, nilai utangnya sudah mencapai 244 triliun per 22. Dahsyat. Mereka semua tenggelam dalam utang. Utang yang dimaksud adalah liabilitas atau kewajiban yang harus dibayar. Jadi, ada utang ke bank, utang obligasi atau surat utang, utang ke vendor, atau kewajiban lainnya. Jangan pikir apa yang terjadi beban di BUMN dengan utang yang tambun itu tidak berimbas ke kita. Kewajiban yang harus dibayar atau liabilitas atau gampangnya sebut saja utang yang dimiliki oleh BUMN Karya itu tentu tidak mudah untuk dilunasi. Nilainya terlalu tambun. Bayangkan, 244 triliun. Yang paling besar membekap utang tersebut adalah Waskita Karya. Nilainya 84 triliun kira-kira sampai akhir tahun 2022. Tak kalah tambunnya adalah utang Hutama Karya. Sampai akhir tahun 2022, jumlahnya 72 triliun. Kemudian Wijaya Karya, utangnya 58 triliun. Dan Adikarya, 31 triliun. Nah, dari 4 BUMN Karya ini saja, 4 BUMN infrastruktur ini saja, jumlahnya sudah 244 triliun. Jadi tak heran jika banyak BUMN Karya yang rapor kinerjanya merah alias rugi. Tidak tanggung-tanggung, kerugiannya triliun. Untuk tahun buku 2022 misalnya, kerugian terbesar dialami oleh Waskita Karya. Nilai kerugian sekitar 1,9 triliun rupiah. Ini contoh perusahaan, dalam hal ini BUMN Karya, yang akhirnya harus menelan pil pahit kerugian akibat besarnya beban utang yang harus dibayar. Kemudian disusul oleh Hutama Karya dengan kerugian tahun 2022 sebesar 1,4 triliun. Dua BUMN ini seperti berlomba dalam rugi. Tahun 2021, Hutama Karya yang jadi juara dengan kerugian 2,5 triliun. Sementara Waskita Karya pada tahun itu kerugiannya 1,1 triliun. Kembali ke kinerja tahun 2022. Selain Hutama Karya dan Waskita Karya, selanjutnya ada Wijaya Karya yang menelan kerugian 60 miliar, walaupun di tahun sebelumnya perusahaan ini untung 118 miliar. Adikarya sih masih untung, walaupun utangnya 31 triliun, perusahaan ini masih punya laba 175 miliar. Penyebab kerugian atau tambunnya utang BUMN Karya, penyebabnya bisa beragam. Mungkin salah kelola, tapi mungkin juga karena beban atau penugasan yang diberikan oleh pemerintah terlalu berat, lebih besar pasak daripada tiang. Belakangan kan banyak proyek jalan tol yang dibangun oleh BUMN Karya atas perintah dari pemerintah. Kalau sudah perintah, ya mau bilang apa? Menolak bisa jadi kehilangan jabatan. Dilaksanakan, ujung-ujungnya sedot utang sampai di luar kemampuan. Makanya untuk ngatasin utang BUMN, misalnya dalam kasus Waskita Karya, Menteri BUMN Erick Thohir mau jual-jualin tol yang sudah jadi dan sebenarnya siap menghasilkan uang. Duitnya untuk bayar utang tentunya. Persoalannya, kalau BUMN Karya itu ingin tetap bernyawa dalam timbunan utang yang menggunung, biasanya pemerintah kucurkan penyertaan modal negara atau PWMN.
PMN ini tentu diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Artinya dari kantong pemerintah atau dari kas pemerintah. Nah, kalau uangnya ada yang kesedot untuk menopang BUMN yang limbung atau sesak napas gara-gara utang, berarti ada tambahan belanja atau ada jatah belanja negara yang berkurang. Buat nutupin, pilihannya ada dua, atau malah kedua-duanya dijalankan. Pertama, pemerintah berutang. Kedua, pemerintah menciutkan alokasi belanja. Misalnya, belanja subsidi yang dikurangi. Dan tentu ini dampaknya ke rakyat, ke kita. Sementara komisaris dan direksi BUMN yang rugi itu, walaupun perusahaan yang mereka kelola menderita kerugian, tetap boleh bayar bonus atau tantiem. Dan ini kejadian di BUMN. Perusahaannya rugi, tapi bayar bonus. Jadi begitulah, BUMN dengan rapor merah, dampaknya bisa menjalar kemana-mana. Termasuk bisa menggerus jatah rakyat yang ada di anggaran negara karena dananya harus dialokasikan menopang BUMN yang limbung atau kelilit utang. Eling lan waspada. Jangan lupa, ngopi dulu.